Kalau tatonya tidak di anggota wudhu, wudhunya sah nggak? Kalau di anggota misalnya bahu sini saja, Ya. bahu sini, sebenarnya wudhunya sah. Ya. Hanya saja Karena nanti tinjuan tato bukan sekedar tatonya saja, tapi dari niat awalnya biasanya tato itu untuk show off, untuk pamer. Baik, alhamdulillah para asatidz sudah hadir juga di El-Kalam, lembaga kajian dan konsultasi mengenai Islam. Kita lanjut pertanyaan berikutnya berkaitan dengan tato. Apakah tato yang terdapat pada badan menimbulkan masalah di dalam melaksanakan wudhu, mandi janabah, menunaikan ibadah sholat dan doa-doa sehari-hari? Tato beneran ya, karena tato itu ada yang permanen, ada yang non permanen, atau tato yang karena penyakit, tato gambar emping itu panu, ya itu semuanya. Ada yang, oh iya, ada yang tatonya sini ini gambar pohon rindang, itu nggak tumbuh-tumbuh pohonnya, tapi akarnya di sini, masya Allah luar biasa. Itu tato para kru-kru itu, ya itu. Baik, silakan siapa yang nanggapi tentang tato? apakah tato ini menghalangi air masuk atau tidak? Kalau menghalangi air masuk, maka dalam hal ini ya para ulama sepakat wudhu maupun mandinya orang tersebut menjadi tidak sah. Ini hukum asal. Hukum asalnya seperti itu. Apakah nanti ada pengecualian? Insya Allah nanti akan dibahas oleh ustadz-ustadz yang lain. Kalau tatonya tidak di anggota wudhu, wudhunya sah nggak? Kalau di anggota misalnya bahu sini saja, Ya. bahu sini, sebenarnya wudhunya sah. Ya. Hanya saja pasti dia pernah berhadas besar. Berhadas besar, tentu dia mandinya tidak sah. Karena mandinya tidak sah, wudhunya menjadi tidak sah. Tapi memang kita belak-belakan aja saat ya, banyak di luar sana yang orang sudah, bahkan sampai saya pernah lihat mukanya ditato. Tapi terus kemudian tobat, terus sholat. Nah ini nanti solusinya bagaimana kalau memang nggak tembus air? Insya Allah nanti mungkin para ustadz akan menjelaskan satu. Ya, karena nanti tinjuan tato bukan sekedar tatonya saja, tapi dari niat awalnya biasanya tato itu untuk show off, untuk pamer. Jarang orang tato kok pakai baju lengan panjang karena ingin menunjukkan tatonya kan, itu makanya itu juga ada tinjuan lain. Kedua dari niatnya dengan untuk apanya, tujuannya itu karena semua amal kan tergantung niat dan inamal amal biniat wa kulu umuri bima qasitiha, setiap perkara pada maksudnya. Jadi tanya kembali tentang kenapa niatnya tato itu. Dari ini tambah dulu. Terakhir mungkin Ustaz, Ya. mohon maaf Ustaz ya. Kok terakhir? Baru pertama terus Terakhir dari statement saya Ustaz. Mohon maaf Ustaz. belum. Ini kan baru pembicaranya baru satu orang kok datang terakhir. Ya. Apa artinya membatasi yang lain? Bukan Ustaz. Jadi gini Ustaz. Saya itu pernah dikirim oleh, mohon maaf, Departemen Agama ke daerah pelosok gitu Ustaz. Ya. Atau tepatnya di daerah Mentawai. Ternyata memang seni tato ini di pedalaman itu ngetren sekali. Bahkan anak laki-laki itu harus ditato, nggak boleh tidak. Jadi memang ini sudah menjadi budaya ya. Jadi saya juga nggak tahu apakah ini berlaku di pedalaman Kalimantan atau yang lain. Yang pasti untuk di Mentawai itu laki-laki itu ditato semua. Ya. Kalau di kepolisian orang bertato itu nggak bisa masuk. Walau sudah dihapus saja, itu menjadi seleksi awal yang nggak bisa. Tato aja nggak boleh, apalagi nembak sesama polisi. Ya itu. Ya. Silakan. Terkait dengan tato sebagai pembatal sholat itu karena dikhawatirkan tato itu yang menghalangi wusulul ma ilal basyarah, sampainya air ke kulit begitu, sehingga dianggap wudhunya itu batal atau dianggap wudhunya itu tidak sah. Wallahu a'lam. Terkenanya air kepada anggota tubuh, tapi ada beberapa ulama yang lain menyebutkan bahwasanya ilah kenapa diharamkan itu karena di situ ada keluar darah, yang mana darah itu tertahan di
lapisan kulit. Dan darah itu najis. Karena logika seperti itu otomatis berarti sholatnya tidak sah. Karena ada darahnya. Jadi logikanya seperti itu. Makanya kenapa dibolehkan yang hanya yang hanya temporer, termasuk nanti hukum di yang kayak menanam alis dan sebagainya, ketika keluar darah itu yang bermasalah di situ. Jadi itu ada menyiksa tubuh pertama, terus habis itu ada keluar darah di lapisan kulit yang mana itu menahan najis di dalamnya. Nah, itu salah satu alasan kenapa diharamkan. Tentu akan berbeda kalau orang sudah bertobat ya. Artinya karena itu terjadi masa lampau dan dia mentobati, karena saya sendiri pernah membawa jamaah umroh. Itu buat seluruh badannya itu banyak tato-tato yang seksi, gambar-gambar itu. Jadi selama tawaf itu semua orang itu hilangkan kekhusyuan doa tawaf karena semua ngelihat itu. Dan kebetulan orangnya putih, memang punya keturunan Chinese, itu jadi kelihatan banget tatonya itu. Jadi memang jadi menolak perhatian banget dari situ ya. Jadi mungkin kalau dia mau tobat, mudah-mudahan ya Allah ampuni, karena memang terjadi masa lampau. Yang penting menghentikan dan tidak mengulanginya. Kebanyakan ulama memang mengharamkan, bahkan tadi dilaknatkan fa'ilah, dilaknat fa'iluha, orang yang melakukan itu. Hanya memang ada istisna, pengecualian. Kalau butuh, tapi yang ini yang al-mu'aqqad, yang tidak la yu'athiru al-wudu, enggak mempengaruhi wudu, enggak mempengaruhi jinabat. Ini bagi wanita yang memang hajah untuk zinah kepada suaminya. Ini memang ada pengecualian di situ. Tapi yang tidak berpengaruh kepada wudu dan jinabat. Misalnya kok di punggung kecil karena memang ingin menghibur suaminya senang, seperti itu ada yang hukum jawaz, ada yang membolehkan seperti itu. Lalu bagaimana dengan hadis la'anallahu wasimat wal mutawasyimat wal mustawsyimat Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi mungkin itu yang dimaksud bukan tato, karena ada hiasan kayak pacar yang kalau pacar iya pacar itu bukan tato tapi masalahnya kalau junub itu satu badan harus semuanya harus terkena air. Tidak boleh tidak ganti ya. Makanya tadi yang tidak berpengaruh kepada wudu dan jinabah. Enggak ada satu jantungnya terkeluar. Maksudnya alat yang dibuat menggambar itu. Oh, berarti bukan tato. Bukan tato. Bukan tato yang kita maksud maksudnya. Qala Nawawi rahimahullah, dalam syarah Nawawi atas Sahih Muslim, beliau menyebutkan al-wasimah fa'ilatul wasym. Ya, wasimah dalam hadis tadi la'anallahu al-wasimat wal mutawasyimat wal mustawsyimat ya. Itu adalah wahia antaghriza ibratun au nahwuha fi dhahril kafi au ghairi dzalika min badanil mar'ah hatta yasila ad-damu thumma tahshu dzalikal maudhi'a bil kahli, adalah menusukkan taghrizu ibrah ya. Menusuk jarum ke dalam tubuh. Untuk apa? Nanti agar tinta ya itu masuk dalam bagian saya lupa nama istilahnya kulitnya, epidermis saya lupa itu ada istilahnya Epidermis ya. Nanti disitulah nanti akan bersarang tinta itu bercampur dengan darah. Ini kayak ini ya. Nah, ini yang tato ya. Kalau di luar itu kita tidak bicarakan. Yang jelas lah kalau kita bisa hindari jauh lebih baik ya. Itu subhat saja itu harusnya ditinggalkan, apalagi jelas-jelas yang larangan tentang tato. Syekh Al-Asyangkiti pernah menyebutkan kalau ada mantaba min adz-dzambil ladzi huwa mutalabbisun bihi ma'a baqa'i fasadi dzalika dzambi ya. Kalau itu bagaimana? Kalau ada orang berbuat fasad, berbuat maksiat yang kemudian ada efek jangka panjang, kemudian ini bagaimana? Dia sudah tobat tapi efeknya masih ada, itu dilihat ya. Nadzara ila annahu fa'ala fi taubatihi kullama yastati'uhu. Sudah usaha apa belum? Karena menghapus tato itu juga tidak murah, tidak mudah, dan pasti sakit. Dan alhamdulillah komunitas hijrah itu memfasilitasi gratis
Untuk saudara-saudara kita yang mau menghapus, nanti ada safari. Itu kajian musyawarah itu para teman-teman yang hijrah itu biasanya punya alat tersendiri. Memang tetap sakitnya ya, karena memang sesuatu yang sudah melekat lama dan harus menghapuskannya. Tidak bisa satu sesi itu. Iya, tidak ada beberapa, tergantung tingkat, iya tingkat tatonya. Yang paling penting adalah jelas tato itu sesuatu yang larangan agama. Itu selain kita bicara hukumnya, ya hindari. Dan saya pikir tidak hanya di dalam agama, di dalam peraturan seleksi TNI dan Polri saja itu melarang untuk tato. Ada seorang yang sudah lulus semua teori, tetapi begitu tes fisik, bekas tato, padahal tatonya sudah dihilangi, bekas menjadi tidak lolos untuk seleksi TNI Polri itu ya. Darul Ifta Al-Misriyah ya. Darul Ifta ini ditegaskan bahwa orang yang punya tato dan dia belum bertobat dari bertatonya, nah itu wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Nah, kecuali kalau yang sudah tobat ya itu lain lagi Mas. Ya, mudah-mudahan. Tapi kalau udah sholat, ya mudah-mudahan itu bagian dari tobat. Ya, gitu. Ya, yang penting pokoknya jangan diteruskan, ditobati, berjanji untuk tidak mengulangi, banyak istighfar dan sebisa mungkin ya diusahakan segera dihilangi. Supaya buat apa sih orang bergaya tidak harus dengan tato, bisa dengan yang lain. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kajian El Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Islam.